Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan sih kehidupan kita akan berubah? Dan kapan kehidupan kalian atau kita semua ini akan berubah? Mungkin perlu diketahui bahwa setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit, atau setiap detik, kehidupan ini sudah berubah. Yang tidak berubah adalah apa yang kita lakukan dalam sehari-hari itu, dalam sejam-jam itu, atau di menit-menit itu, bahkan di detik-detik itu. Ada perubahan umum, mungkin gerakan kita tidak mungkin diam seperti patung, pasti kita berubah-ubah gerakan kita, dan apalagi secara umum yang berubah di dalam hidup kita. Sebenarnya banyak sekali. Pergantian nafas yang masuk di dalam hidung kita itu juga perubahan, bahkan itu adalah perubahan yang dirubah dalam setiap detik, tidak menunggu menit atau jam, bahkan hari. Jadi yang ditanyakan oleh seseorang yang tentang perubahan hidupnya adalah siklus dalam sehari-harinya untuk menjalani sesuatu aktivitas yang dinilainya tidak pernah berubah pada hari-harinya. Biasanya orang yang bertanya seperti itu adalah orang yang sedang mengalami di dalam kehidupannya itu merasakan bosan atau sedang merasakan kelelahan. Dia merasa lelah dengan aktivitasnya di setiap hari. Maka timbullah satu pertanyaan, kapan sih kehidupan kita ini akan berubah menjadi lebih baik lagi? Dan pasti orang yang bertanya seperti itu mengharapkan kehidupannya berubah menjadi yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Jawabannya sangat sederhana untuk orang-orang yang menanyakan seperti itu, karena dulu saya juga pernah menanyakan tentang kehidupan saya yang tidak berubah-ubah. Itu dikarenakan ulah saya sendiri, yaitu pola pikir saya yang kurang efektif, pola pikir saya yang kurang imajinatif dalam melakukan proses di kehidupan ini. Perubahan itu selalu ada dan itu akan abadi, karena tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi perubahan tidak akan bisa berubah untuk menjadi tidak berubah. Maka perubahan itu akan selalu ada. Jadi menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentang perubahan dalam kehidupannya, dan di mana dan kapan saatnya perubahan hidup itu akan terjadi dalam hidup kita, yaitu saat kita benar-benar ingin merubahnya. Jadi ini adalah pertanyaan siklus jangka panjang tentang apa yang kita alami dalam sehari-hari, sehingga membuat kita merasa bosan atau merasa lelah dengan apa yang kita lakukan dalam sehari-hari ini. Maka jawaban sederhana itu muncul juga satu teori bahwa kamu harus merubah sudut pandangmu, di mana kamu melihat di dalam aktivitasmu sehari-hari itu mungkin sudut pandangmu adalah sudut pandang yang kurang baik, sehingga Anda merasa bosan atau merasa letih dengan apa yang kamu lakukan. Rubahlah sudut pandang Anda terhadap sesuatu hal yang sangat sederhana, tapi mampu mensyukuri apa yang dimiliki oleh orang-orang yang sederhana tersebut. Terkadang masalahnya itu ada dalam diri kita sendiri. Dalam sudut pandang kita melakukan sesuatu, kita pasti ada rasa di mana kita lupa akan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang sudah diberikan terhadap kita dalam sehari-hari, sehingga muncul pertanyaan yang seharusnya tidak dipertanyakan. Jadi berubahlah engkau setiap hari dengan perubahan yang lebih baik lagi, menempatkan sudut pandang Anda terhadap yang baik-baik, karena banyak orang di luar sana itu mensyukuri kesederhanaannya, lalu melakukan aktivitas tanpa dia menunda-nunda apa yang ingin disegerakan. Jadi kebanyakan orang itu melakukan istirahat, walaupun memang dia sudah berhak untuk istirahat, akan tetapi ada orang yang menunda istirahatnya demi melakukan suatu kebaikan. Maka saya kira orang-orang seperti itulah yang akan mudah diperbaiki kehidupannya oleh Tuhan, karena sesuatu yang
ada dalam dirinya, dia mengikuti atau merelakan sesuatu yang menjadi haknya. Seperti contoh kecil, kita sebenarnya sudah berhak untuk istirahat, kita sebenarnya sudah berhak untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Akan tetapi orang-orang seperti itu muncul loyalitas yang tinggi. Dia menunda istirahatnya walaupun dia berhak untuk istirahat. Dia tetap mengerjakan sesuatu di luar kemampuan atau di luar apa yang dia terima saat itu. Dia tetap ikhlas melakukan sesuatu itu. Maka saya kira orang-orang seperti itulah yang cepat diperbaiki dalam perubahan hidupnya. Jadi saran saya atau apa yang saya alami tentang perubahan ini, jadilah pribadi yang loyalitas terhadap apa yang sedang kau kerjakan di dalam pekerjaanmu. Lalu belajarlah untuk mempelajari hal-hal yang baru, yang baik-baik, merubah sudut pandang dari yang tidak baik ke yang baik-baik, menyederhanakan kehidupan. Maka kamu akan menjadi orang yang lebih sukses dibandingkan orang-orang yang cepat istirahat atau cepat lelah, cepat mengeluh, dan merasa bosan dengan apa yang sedang dia kerjakan. Karena itu adalah orang-orang yang kurang bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mungkin penyampaiannya terlalu berbelit-belit, akan tetapi itulah kesederhanaan saya untuk menyampaikan sesuatu yang tanpa intelektual dan tanpa pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Karena apa yang saya sampaikan adalah sesuai dengan apa yang saya alami, bukan yang saya pelajari.